Hari ini pembahasan kita masih di pengujian hipotesis. Kalau kemarin yang kita pelajari ini ya, mengenai apa itu hipotesis, ada H0, H1, kemudian ada yang disebut dengan taraf signifikan atau alfa, yaitu alfa itu adalah kesalahan tipe 1 di mana kita menolak H0 padahal H0-nya adalah benar. Dan ini yang menjadi patokan dalam kita mengerjakan pengujian hipotesis. Kemudian kemarin kita menguji hipotesis mengenai rata-rata satu variabel, yaitu ketika sigma diketahui menggunakan uji T, ketika sigma tidak diketahui menggunakan kalau sigmanya diketahui menggunakan uji Z, ketika sigmanya tidak diketahui menggunakan uji T, di mana sigma itu adalah standar deviasi dari populasi. Ini rumusnya. Kemudian ini langkah-langkahnya ya. Pertama, kita menentukan H0 dan H1. Lebih jelas di sini ya. Menentukan H0 dan H1, kemudian menentukan level signifikansi atau alfa. Di mana alfa ini apakah kita menggunakan alfa atau alfa per 2. Kemudian yang ketiga, menentukan statistik uji. Apakah menggunakan uji Z atau menggunakan uji T. Selanjutnya, menentukan nilai kritis atau kriteria uji. Kriteria uji ini adalah membaca tabel. Kalau misalnya poin 3-nya menggunakan uji Z, berarti menggunakan tabel Z. Kalau poin 3-nya menggunakan poin 3 ini ya. Kalau poin 3-nya menggunakan uji T, maka yang poin 4 ini kriteria ujinya menggunakan tabel T. Terakhir, menentukan kesimpulan. Kalau hasil statistik uji yang poin 3 ini masuk ke daerah penolakan, maka H0 ditolak. Tapi kalau masuk ke daerah penerimaan berarti H0 diterima. Jadi nilai statistik uji ini menentukan H0-nya ya, apakah diterima atau ditolak. Baik, ini kemudian kemarin juga kita mempelajari pengujian hipotesis mengenai rata-rata 2 variabel. Kalau yang tadi 1 variabel, yang ini 2 variabel. Ini maksudnya adalah untuk membandingkan, bisa membandingkan hasil perlakuan sebelum dan sesudah, bisa juga membandingkan antara populasi 1 dan populasi 2. Jadi ya, sama tahapannya menggunakan statistik uji Z atau uji T dengan rumus yang berbeda. Sebelum ke rumus ini ya, hipotesis uji rata-rata 2 variabel ini berarti dia membandingkan antara rata-rata variabel 1 dan variabel 2 ya. Ada yang satu arah, ini satu arah, yang sebelah kiri ya, kurang dari. Jadi H1 ini menentukan menjadi patokan untuk menentukan apakah dia satu arah kiri, satu arah kanan, atau 2 arah seperti ini. Jangan lupa kalau 2 arah, alfanya dibagi 2. Ini rumusnya ketika sigmanya diketahui menggunakan statistik uji Z ini. Ini kalau yang T ya. Rumusnya ini. Jangan lupa kalau yang T kita harus menghitung variansi atau standar deviasi dari gabungan antara populasi sampel 1 dan sampel 2 ya. Ya, ini masih sama posisi daerah penolakannya. Kalau kurang dari berarti sebelah kiri. Jangan lupa diberi tanda minus. Si Z-nya, kalau kita dapatkan dari tabel, itu diberi tanda minus. Kemudian kalau lebih dari berarti sebelah kanan. Kalau kurang dari lebih dari, atau alias tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan berarti kanan kiri. Jangan lupa alfanya dibagi 2. Baik. Ini kemarin contohnya ya, cara membaca tabel T juga ada di sini. Nah, hari ini kita masuk ke hipotesis mengenai variasi atau variasi ya, dari 2 variabel. Jadi kalau pekan kemarin kita menguji hipotesis mengenai rata-rata atau mean, kalau sekarang mengenai variasi atau varians, yaitu bentuk kuadrat dari standar deviasi. Nah, di sini menguji hipotesis varians atau variasi ini menggunakan statistik ujinya adalah uji F. Jadi nanti hipotesisnya berisi varians ya atau variasi.
Ya, pengujian hipotesis variasi dari dua populasi, misalnya taraf signifikannya adalah alfa sama dengan 0,05 dan mengujinya menggunakan uji F. Bentuk hipotesis ujinya seperti ini ya. Sama mungkin miripnya dengan yang dua variabel ya. Uji hipotesis rata-rata dua variabel. Karena ini ada dua populasi, dua variasi ya, dua variasi, sigma 1 dan sigma 2 kuadrat. Jangan lupa ya, sigma tanpa kuadrat itu adalah standar deviasi. Ketika dikuadratkan, dia menjadi variasi. Ini ketika dua arah tidak sama dengan, ya, perhatikan H1-nya. Jadi yang H1-nya diminta, hipotesis alternatifnya adalah terdapat perbedaan antara variasi antara variasi 1 dan variasi 2. Kemudian kalau yang ini juga sama, lower test ya, lower one tail test ya. Satu arah sebelah kiri kurang dari variasi 1 lebih kecil daripada variasi 2. Yang ini variasi 1 lebih besar dari variasi 2. Kurang lebih mirip dengan yang uji rata-rata dua variabel. Nah, di sini rumus statistik ujinya kalau yang sebelumnya kan menggunakan Z dan T ya. Uji T atau uji Z. Ketika sigmanya diketahui menggunakan uji Z, ketika sigmanya tidak diketahui menggunakan uji T. Itu kalau yang mean, yang rata-rata. Nah, kalau variasi ini lebih mudah. Dia pasti menggunakan uji F. Di mana rumusnya hanya ini saja, yaitu variasi dari sampel 1 dibagi variasi dari sampel 2. Ya, ini rumusnya hanya seperti ini saja. Jadi statistik ujinya rumusnya ini. Kemudian ada yang dikenal dengan numerator dan ada juga yang dikenal dengan denominator. Ini intinya adalah pembilang penyebut ya. Jadi jangan sampai tertukar, harus konsisten mana yang jadi populasi 1, mana yang jadi populasi 2. Ketika menghitung statistik ujinya harus konsisten ketika dibawa ke sini. Kriteria ujinya juga. Jadi kalau misalnya ada kelompok A dan kelompok B, A itu dianggap kelompok 1, variasi 1, dan B adalah kelompok variasi 2, maka jangan sampai tertukar. Ya, N1-nya kurangi 1 itu sebagai DF1 atau numerator. Ya, numerator. Disebutnya numerator. Kalau misalnya yang tadi kelompok B itu disebut misalnya S2 ya, kelompok 2, variasi sampel 2, maka dia N2-nya banyaknya sampel di kelompok 2 itu dikurangi 1 dapatnya DF2 yaitu denominator. Kenapa jangan sampai tertukar? Harus konsisten ya. Karena nanti tabel F itu cara membacanya lebih mudah. Jadi kalau tabel F itu disajikan satu tabel itu hanya untuk satu alfa. Berbeda dengan T. Ini nanti saya perjelas ya tabelnya. Jadi kalau T itu kan bagian atasnya ini untuk menunjukkan baris ke bawahnya itu kan adalah nilai alfa ya, alfa 0,1, 0,01 dan seterusnya. Nah, kalau ini enggak. Satu tabel ini hanya berlaku untuk alfa sama dengan 0,05. Ini ya. Lebih jelasnya di sini. Nah, ini alfa 0,05. Jadi satu tabel ini hanya berlaku untuk satu alfa, yaitu alfa sama dengan 0,05. Ini tabelnya. Ya, ini numerator, makanya jangan sampai terbalik ya. Ini yang numerator, ini yang denominator. Ini yang menjadi pembilangnya, ya, yang menjadi pembilangnya, yang ini, dan yang ini menjadi penyebutnya. Seperti itu. Saya kembali lagi ke sini. Nah, ini ya, ini yang menjadi DF1, ini yang menjadi DF2. Jadi cara membacanya nanti DF1, misalnya di sini alfanya 0,05, kemudian N1-nya adalah 7, N2-nya adalah 10. Tadi DF itu adalah N kurang 1 ya. Berarti ini maksudnya adalah kalau mau membaca tabel 6,9 ya. F tabel 0,05 dengan numeratornya 6, denominatornya 9. Mohon maaf. Nah, ini ya, berarti kita carinya di sini 6 dan 9. 6-nya yang di sini ya numerator, 9-nya yang di sini. Ya, saya buka yang di sini.
Nah, ini 6 dan 9-nya di sini, yang denominator. 9, kita tarik sampai 6, yaitu 3,37. Seperti itu ya. Maka hasilnya adalah 3,37. Jadi, lebih mudah cara membaca tabelnya ya. Hanya kalian harus konsisten mana yang dijadikan kelompok 1, mana yang dijadikan kelompok 2. Ya. Yang dijadikan kelompok 1 di statistik uji harus jadi kelompok 1 tetap di kriteria uji. Itu saja yang perlu diperhatikan. Sisanya perhitungannya mudah, tadi sederhana untuk rumusnya, dan membaca tabelnya juga lebih sederhana.